Ya, 5 ayat ya. Silakan. oke. Kita mulai dari 1 sampai 5. Ansam saya baca dari ayat sampai 5. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui dan ikan, untuk mengerti kata yang bermanfaat, untuk menerima didikan yang mendidikan hati, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Ayat 6. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amin. Bu Yersi. Oke, maaf saya ya. Ayat 11. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dan tidak semena-mena. Ayat 12. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup supaya seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 13. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ayat 14. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Amin. Ayat 16. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. 17. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. 18. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Amin. Ayat 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. 22. Berapa lama lagi, hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemoohan. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Amin. Amsal 1 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab mereka
akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan. 29, maaf, tetapi tidak akan menemukan aku. 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. 30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Amin. Ayat 31, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Pasal 2, faedah daripada menuntut hikmah. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Amin. Ayat 3, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. 4, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang. Ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. KSI. Ayat 13, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan kegelapan, yang bersukacita dalam melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat. 15, yang bengkok jalannya dan menyimpang perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan binal yang manis rayuannya. 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ayat 18 sampai ayat 22, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelaklah yang akan tetap tinggal di situ. Ayat yang ke-22, tetapi orang fasik punahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Saya ya Bu ya. Ayat ya, Amsal 3 ayat 1 sampai 5, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak,
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lambung-lambungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Ayat 11, Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. 15, yang lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Amin. Ayat yang ke-16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. 19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. 20, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Amin. Angelika 21-25. Siapa Kak Jali? Angelika nggak dengar suaranya. Halo, Angelika? Ya, lihat 25. Iya, 21 sampai Oh, 25. Hai anak, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi leher. 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantang. 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. 25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang. Amin. 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. 29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. 30, janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Amin. Ya, Gabriel 31-35. Amsal 3 ayat 31-35. Firman Tuhan demikian. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. 34, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ibu Kristina mau ikut baca Amsal 4 ayat 1-5. Oke, siap Bu. Lihat untuk mencari hikmat.
Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. 8. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhi jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Amin. Lupa, Bu Dede. Sebentar, ini di handphone saya malah ke-skip, jadinya hilang semua. Amsal 4, ya. Ya. Ayat 11. Aku akan mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Amin. Bu Yersi, ayat 16 sampai 20. Ayat 11 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Yang 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal 5. Nasihat mengenai perzinahan.
1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. 2. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ayat 3. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Amin. Bu Lampita. Kelihatan nggak Bu Lampita? Mental ya. Baik, Bu Lampita mental. Lanjut ke Bu Marina Ginting. Ayat 3 ya? 4. 4. Ayat, ya, oh ya. Ayat 4, tetapi kemudian ia pahit sendiri empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. 5, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. 6, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. 7, sebab itu hai anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. 8, jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Amin. Bu Rahayu. Ya udah Bu Lampita. Bu Lampita sambung 9, 2, 3, 4, sampai 13. Di unmute Bu. Amsal 5 ayat 9 sampai 13. Di unmute. Masih di mute itu. Bu Lampita. Dibuka mic-nya Bu. Bu Lampita. Ini lagi ya mental oke. Bu Rahayu mental Bu Rita. Rita Winata, Amsal 5 ayat 9 sampai 13. Oke, Amsal 5 ayat 9. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ayat 10, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Ayat 11, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh karena daging dan tubuhmu habis binasa. Ayat 12, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Ayat 13, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Amin. Sambung Kak Evi, ayat 14. Ayat 14, aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Minumlah air dari perigimu sendiri, air yang membual dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Ayat 18, diberkatilah kiranya sumber airmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Amin. Bu Nurbaya, diselesaikan 19 sampai 23. Iya. Baik ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amin. Untuk kita. Baik, kita akan bersaat teduh dulu ya Ibu-ibu ya. Kita minta Roh Kudus untuk menyikapkan rema yang siap kita sharingkan.
Baik, Ibu-ibu, bagi yang punya rema, dipersilahkan ya. Kita sudah membaca Amsal 1 sampai 5 ya. Jadi memang Amsal ini berisi nasihat-nasihat bijak ya untuk kita supaya mengajarkan tentang kehidupan saleh, hikmat dan kebenaran. Silahkan Ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing remanya terkait pembacaan kita Amsal 1 sampai 4? Sampai 4 sampai 5 maksud saya. Siapa yang mau duluan? Atau yang mau PTM duluan deh. Sampai apa? Jadwal-jadwal orang PTM. Yang PTM boleh duluan sharing sebelum Oke. keluar. Iya, ini saya sebentar lagi mau live nih. Silakan. Banyak sih sebenarnya kalau dari Amsal 1 sampai dengan Amsal 5 itu ya. Dimulai dari ini, saya udah nge-highlight nih. Pertama, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kalau misalnya kita belajar itu kita tuh bijak ya, meskipun usia saya tidak muda lagi, bukan berarti saya nggak harus belajar lagi gitu. Setiap kita ya harus bahkannya karena yang disebut bijaksana itu adalah orang yang mau belajar, menambah ilmu, mendengar, belajar mendengar. Terus yang ketujuhnya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengertian, permulaan pengetahuan. Ini kayaknya ayat ini udah hatam semua ya, karena kan anak-anak sekolah juga pasti tahu gitu ayat ini. Permulaan permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Ini saya sempat share juga ke anak-anak, ke murid-murid saya. Saya hanya ngomong gini, kamu tahu nggak kunci sukses itu sebenarnya bukan kamu juara satu, bukan kamu juara kelas gitu, tapi kunci sukses kamu itu adalah kamu takut akan Tuhan. Mereka pada bengong gitu. Terus ketika saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, betul. Ternyata ketika seseorang takut akan Tuhan, dia pasti akan hidupnya jujur. Dia pasti akan melakukan hal yang benar. Dia tidak mungkin melakukan hal yang curang. Jadi semua itu adalah istilahnya karakteristik yang memang harus ada pada setiap orang ketika dia masuk ke dalam apa namanya marketplace gitu kan. Ketika dia ada di marketplace itu nggak ditanya tuh sin cost ini atau misalnya tangan ini nggak akan ditanya, tapi yang mereka akan tanya terlebih dahulu itu adalah pertama karakter dari si anak itu sendiri. Jadi permulaan benar sekali ya, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah anak Tuhan, maka dia akan melakukan segala sesuatu dengan tujuan bukan mempermalukan Tuhannya, tapi justru menyenangkan Tuhannya. Jadi kalau misalnya dia melakukan segala sesuatu, otomatis dia akan jalani semua prosesnya. Dia nggak akan misalnya gini, cari gampang, nanti contekan sana, contekan sini. Enggak, tapi dia akan lakukan itu karena yang dinilai itu adalah tetap proses gitu. Ketika prosesnya dia jalani, dia lewati. Ketika nanti next misalnya dia ke marketplace, dia akan bisa tahu, oh dulu tuh saya diproses begini untuk begini. Mereka akan nyadar gitu, nyadar untuk hal itu. Ketika mereka sadari prosesnya, mereka tahu prosesnya, ya itu yang disebut dengan permulaan pengetahuan itu. Terus saya dapetin juga 3 ayat ya, nanti setelah ini biar yang lain juga. Marilah ikut kami, biarlah kami menghadang darah, biarlah kami mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Ini sebenarnya kan yang saya baca tuh nasihat dan peringatan untuk anak-anak gitu kan. Kita juga kan anak ya, kita masih punya orang tua, apalagi yang masih punya orang tua. Kalau saya sih udah yatim piatu. Jadi setiap kita tuh harus mendengarkan nasihat, karena tidak pernah ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk melakukan hal yang salah gitu. Semua orang tua yang benar ya, pasti mengajarkan anak-anaknya itu untuk melakukan hal yang benar gitu. Makanya itu tuh sebagai satu peringatan, kalungkan itu di lehermu. Artinya dengan kata lain, pada saat kita lakukan apapun juga kita ingat bahwa didikan arahan orang tua dan misalnya ayah dan ibu itu pasti kita ingat itu kan. Kalau dikalungkan di dalam leher itu istilahnya kalau misalnya itu tuh seperti jerat yang menjerat itu, tapi sesuatu hal yang baik gitu, jerat yang baik gitu. Terus dikatakan, jika orang berdosa membujuk engkau, jangan engkau turutin gitu kan. Karena kan sebenarnya itu hal-hal yang mungkin biasa gitu orang tua itu lakukan. Apalagi kalau misalnya saya kan punya anak 2 nih. Yang satu kan jauh nih dari rumah gitu di Semarang. Itu pasti akan saya ingat ya. Nanti pergaulannya, nanti apa. Jadi segala sesuatu tuh kita lakukan
karena kita tahu itu tuh akan membuat dia itu akan ingat terus gitu. Jadi ya tugas kita mengingatkan anak-anak, tugas anak-anak itu seperti kalung di leher yang akan apa ya menjerat dia untuk dia melakukan hal yang benar. Mungkin itu sih ya kata-katanya saya katakan menjeratnya mungkin yang lebih tepatnya mengikat dia untuk dia bisa melakukan hal yang benar. Itu saja sih mungkin Bu Joli. Baik, terima kasih Ibu Dede. Silakan lanjut. Siapa yang mau berbagi, sharing? Rema, boleh, monggo. Saya, Silakan Kak Evi, Bu Juli. boleh. Saya dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini memang mungkin ya udah familiar lah ya sama kita seperti itu. Tapi malam ini saya diingatkan untuk ya benar-benar menjaga hati saya. Misalnya di kondisi saya sekarang, saya merasa lelah secara fisik gitu ya, karena terlalu banyak gitu yang harus dijalani seperti itu, dan kadang tanpa saya sadari itu membuat saya agak uring-uringan, agak terus gampang sensitif lah ya ketika orang juga ada bersikap atau berkata-kata, jadi agak-agak apa ya, agak susah menjaga untuk positif thinking gitu ya. Nah jadi hari ini sih saya ditegur, diingatkan untuk berhati-hati, jaga hati supaya tetap menjaga kemurnian lah, seperti itu, karena sepanjang hari ini kayaknya itu yang harus saya benahin lagi hati saya kayaknya harus masuk dalam perhentian Tuhan. Kelihatan sibuk ya, tapi akhirnya saya merasakan ketika saya dalam kesibukan saya kurang punya waktu untuk justru intim sama Tuhan. Jadinya agak-agak ada sinyal-sinyal bahaya. Seperti itu sih Bu Juli. Iya, terima Yang kasih Kak saya Evi ya. Lagi di Semarang ya Kak Evi ya. Iya. Itu dia ya. Tapi benar ibu-ibu ya, kadang-kadang kita itu terlalu sibuk pelayanan, kita sampai lupa menjaga hubungan intim kita sama Tuhan. Padahal yang paling penting itu dulu ya. Buah dari keintiman kita dengan Tuhan itu barulah sebenarnya pelayanan keluar. Jadi jangan sampai terlalu sibuk pelayanan di luar, sampai dengan Tuhan sendiri kita sudah tepar ya, udah capek duluan ya. Nah, itu biasanya di situ gampang terintimidasi. Jadi Kak Evi stay strong ya, kembali melakukan intimasi dengan Tuhan ya, supaya Ya, tidak thank you. gampang apa namanya terintimidasi dengan situasi sekarang apalagi ya. Di Ya, thank pelayanan you. bertemu dengan banyak orang pasti akan gesekannya banyak gitu. Iya, jadi Senin sampai Minggu gitu, Iya. kayaknya full gitu ya. Terus saya juga akhirnya ngerasa secara fisik, secara pribadi gitu, kok kayak biasanya aku agak banyak waktu untuk bisa dengar puji-pujian. Ini jadi karena saking padatnya jadi kurang. Nah itu tanpa aku sadari, buat aku lelah juga, dan jadi agak uring-uringan gitu loh. Betul. Nah itu aku harus hati-hati lah pokoknya. Baik, terima kasih Kak Evi ya, luar biasa ya. Baca Amsal ini tertegur. Baik, silahkan ibu-ibu yang lain boleh. Ibu Kristina, shalom. Ibu Kristina ini dari mana ya? Ini Bu Kristina yang Jakarta kah atau yang mana? Shalom Ibu Kristina. Saya beberapa kali lihat, saya pikir Ibu Kristina yang orang Batak. Oh, Ibu Kristina dari Sumba, NTT, Bu Joli. Oh, Ibu Kristina dari NTT. Oke, karena namanya sama jadi saya pikir ternyata Ibu Kristina dari NTT. Shalom Ibu Kristina. Dari Waingapu atau dari Waigabubak, Kak, Bu? Dari ini Tembolaka, Sumba Barat Daya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Tambulaka. Shalom Ibu, selamat bergabung ya Ibu Kristina ya. Udah berapa kali saya lihat. Makasih. Makasih. Baik, ada ibu-ibu lain yang mau sharing? Boleh. Bu Ellen, Bu Yersi, Kak Marina, Ibu Kristina mungkin ada yang didapat. Boleh. Rita, Dewi,
Bu Eti, Bu Senti atau Ida, Bu Risa, boleh silahkan Ling-Ling. Oke, Gabriel ya, Bu Gabriel, silakan. Ya Bunda, ini yang apa dari Amsal 3 ini yang saya di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, yang menjadi pengalaman saya di sini Bu, ketika kita percaya segala sesuatunya, kalau tidak seizin Tuhan, tentu kita tidak mengalami segala sesuatunya. Apapun itu, ya, kalau menurut pribadi saya, ya mungkin kalau tidak segenap hati, kalau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, berarti semuanya akan sia-sia saja. Ataupun kita bersandar dengan kemauan kita sendiri, karena pengertian kita sendiri. Jadi yang saya ambil di firman ini bahwasanya, oh iya ya Tuhan ya. Ketika aku percaya, ketika aku yakin bahwasanya Tuhan itu adalah segalanya, ya bisa kita tinggalkan segala sesuatunya. Pekerjaan, entah apa. Nah, marilah kita bertekun ya bersama Tuhan. Kita tetap tekun sama Tuhan, berdoa tetap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Jangan kita berharap dengan kemauan kita sendiri, kemanusiaan kita sendiri ya gitu ya. Jadi tetap saya mengambilnya segini. Oh iya ya. Karena yang saya alami Ibu, Bunda-bunda, sebelum dan sesudah buka panti, sebelum dan sesudah saya buka panti Bunda, ya yang saya rasakan adalah ketika saya percaya. Ketika saya percaya, ya semuanya akan baik-baik saja. Karena dalam kesulitan waktu itu, kebutuhan anak-anak. Selama beberapa bulan belum ada tamu, belum ada yang apa istilahnya, yang penting belum ada tamu, belum mau tahu karena namanya kan baru ini ya Bu Yanda ya, baru dibentuk gitu ya. Nah, jadi makanya di dalam firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu punya aku Bunda pas aku itu yang bertekunlah di dalam doa, maka doamu itu akan terjawab oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tak pernah diam, Tuhan itu tak pernah tidur. Dia tahu dan dia melihat setiap apa yang kita minta kepadanya. Karena ada juga kan mintalah kepada Bapakmu, maka Bapakmu lah diberikanlah kepadamu ya kan Bunda. Jadi setiap saat saya lakukan seperti itu. Hatiku tetap percaya, aku bilang kayak gini, ya Tuhan, kalau tidak seizin Tuhan saya membuka panti asuhan ini, pasti panti asuhan ini nggak bakalan terjadi, nggak bakalan ada sampai saat ini. Tetapi karena seizin Tuhan, ya saya percaya bahwasanya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ya puji Tuhan Ibu, mulai dari bulan 11, dari bulan 11 sampai bulan 12, ya puji Tuhan berkat berlimpah dalam dalam keluarga di sini. Ya itulah makanya saya yang saya ambil ini firman Tuhan ini dari ayat kelima ini bahwasanya percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak membiarkan anaknya sesat ketika anaknya percaya dan yakin, dan tidak membiarkan anaknya mati kelaparan ketika anaknya meminta kepadanya. Jadi satulah pengalaman saya Bunda dari firman Tuhan ini bahwasanya ya selama beberapa bulan ini yang saya jalankan hampir setahun. Ya kalau seandainya aku tidak percaya sama Tuhan, kalau kuandalkan kekuatanku, kalau kuandalkan pengertianku sendiri, kemauanku sendiri, ya mungkin sampai saat ini anak-anak ini masih bertambah terlantar, bukannya bertambah banyak mereka, karena tidak ada pertolongan Tuhan. Karena tadi semuanya, itu semua nggak ada mujizat Tuhan. Tapi karena berkat Tuhan, karena saya udah yakin dan percaya bahwasanya Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh baik. Ya, makanya saya ya benar-benar saya percaya saja kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatunya itu Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan Bunda. Jadi itulah yang menjadi saya Bunda ya, satu kenyataan dalam hidup saya Bunda.
Ya, terima kasih ya. Iya, Bu. Ibu Gabriel luar biasa ya. Nah, ini tadi memang kembali kepada iman ya. Nah, puji Tuhan ya, sudah kembali pada iman. Lalu yang kedua surrender. Ya, penyerahan diri. Kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi memang kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan dengan sendirinya Tuhanlah yang akan bekerja. Luar biasa, terima kasih ya Ibu Gabriel atas sharing remanya. Apakah ada ibu-ibu yang lain? Silakan, Bu Rita, Dewi, ya Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Ya, Shalom, selamat malam Ibu-Ibu. Yang saya dapat itu dari Amsal 3 ya. Berbahagialah Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Tugas kita sebagai manusia di bumi ini untuk apa? Tuhan menciptakan Adam untuk bekerja mengelola Taman Eden. Pada saat Adam diciptakan, Adam ditaruh di Taman Eden, dan Tuhan memerintahkan kepada Adam, beri nama masing-masing semuanya ya, mulai dari nama binatang, tumbuhan, semuanya. Jadi Tuhan punya tugas menciptakan kita untuk ada di dunia ini adalah menguasai dunia ini, mengelola dunia ini. Dan untuk menguasai, mengelola itu yang diperlukan apa? Kepandaian. Ya, nggak ada orang bodoh yang bisa mengerjakan sesuatu yang menghasilkan yang luar biasa. Yang diperlukan adalah kepandaian. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh, tapi Dia menciptakan manusia yang mau takut akan Dia dan memperoleh hikmat dari Dia. Dengan memperoleh hikmat, maka Tuhan akan menambahkan ilmu bagi kita untuk apa? Untuk kita bisa bekerja menguasai dunia ini. Jadi itu satu yang saya tadi dapatkan adalah bahwa betapa bahagianya kita yang dipilih Tuhan. Karena di ayat sebelumnya, ayat 12 itu, Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita dikasihi Tuhan, itu Tuhan pasti akan beri peringatan-peringatan, Tuhan akan beri nasihat, Tuhan akan berikan kayak kalau orang tua gitu ya, kalau anaknya, pasti semua orang tua pengen anaknya pintar kan, gitu. Kalau anaknya nggak mau belajar, pasti dicerewetin gitu ya. Kalau ibu-ibu tugasnya kan cerewet ya, dicerewetin anaknya supaya apa? Supaya anaknya mau belajar, dan otomatis dengan belajar anak itu akan mendapat ilmu, akan mendapat pintar. Karena tujuannya apa? Untuk nanti begitu dia sudah dewasa, dia sudah tiba waktunya, dia bisa dilepas untuk bekerja dimanapun dia ditempatkan. Gitu. Jadi yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, kita ditugaskan untuk menjadi orang-orang yang pandai. Karena kita akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan menguasai dunia ini. Demikian itu yang saya dapatkan, Bu Joli. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ellen ya. Apakah ada lagi? Siapa mau nyoba lagi? Bu Rita? Atau Ya, silakan. aku coba dulu ya. Ya, boleh, silakan. Aku dapat di Amsal 2 ayat 4, 5, dan 6. Bahwa kalau kita mencari kebenaran, itu kan dia bilang, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Maksudnya kita mau mencari Tuhan itu seperti kita berambisi ngejar uang dan ngejar harta emas dan perak gitu. Nah dari situ
kita kayak lagi mengejar harta yang terpendam, yang kayak kalau orang disuruh cari harta terpendam kan semangat 45, tanpa kenal lelah, tanpa apapun dia kan pasti cari. Wah, ini ada harta nih. Di sini kalau ada harta pasti banyak ini. Jadi mereka mati-matian sampai mereka di situ bisa belajar mengerti takut akan Tuhan. Maksudnya, jadi dari situ kita akan mengerti, oh takut akan Tuhan kayak begitu, dan kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Nah, dari sanalah kita baru bisa, perkataan kita, pengetahuan kita, itu semuanya daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi pengetahuan dan kepada yang kita beda dari yang lain, karena kita mengerti secara garis besarnya Tuhan kita seperti apa. Itu yang aku dapat rema dari Amsal 2 itu, Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Rita. Apakah ada lagi Bu-Ibu? Baik ya, jadi memang hikmat ini ya, saya baca di Amsal 4 ini, hikmat hidup di dalam hikmat Allah ya. Memang hikmat ini akan membantu kita ya Ibu-Ibu ya. Makanya kita setiap doa kita memang harus selalu minta hikmat ya. Hikmat ini akan membantu kita untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta memampukan kita untuk memilih hidup menjadi benar dan hidup menjadi baik. Sekarang coba bayangkan kalau kita hidup di dalam hidup, maksudnya ketika kita hidup benar dan hidup baik, pasti akan banyak orang yang akan bersahabat dengan kita ya. Nah, sebaliknya kalau kita di luar kebaikan dan di luar kebenaran, kita bisa lihat sendiri ya, pasti kita akan dijauhi oleh orang-orang. Nah, ketika kita hidup di dalam hikmat ya, itu tanpa kita menyadari bahwa kita itu membawa damai ya, membawa damai dan bahagia sebenarnya, bukan hanya dengan diri kita sendiri, tetapi juga di dalam lingkungan kita ya. Jadi ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, kita itu hidup dengan penuh pengharapan ya. Kita hidup dengan penuh harapan karena kita terus menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Kita adalah orang yang beriman. Jadi hikmat itu sebenarnya akan menuntun kita agar kita mempunyai tujuan yang hidup ya. Jadi lebih jelas, serta menjalani hidup itu penuh makna ya. Jadi memang kita minta pada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kita hikmat dan pewahyuan sebagaimana halnya Salomo ya, mampu memberikan hikmat kepada anaknya supaya hidup di dalam hikmat dan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidupnya, seperti itu. Memang ini nantinya apa? Hasil daripada ini apa? Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh rohani, bermolar, serta hidup ya. Kita akan mencapai satu kehidupan yang kekal ya setelah kematian. Jadi kita semangat ya mengejar hikmat ya Ibu-Ibu ya. Menjadi orang bijak itu luar biasa. Jadi ada pepatah mengatakan tua itu sudah pasti, tetapi bijak itu adalah pilihan. Nah, kita mau menjadi bijak atau kita sebaliknya ya. Kita memilih bijak, hidup di dalam hikmat Tuhan. Baik, kita tutup di dalam doa. Mungkin bisa Ibu Ellen tutup di dalam doa. Ya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk komunitas ini. Di Zoom ini Tuhan kami belajar bagaimana mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang sudah kami terima. Dan malam ini kami mendapat pengajaran baru bahwa kami harus terus mencari hikmat, terus mengejar hikmat. Karena dengan hikmat-Mu, maka kami akan memperoleh jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dan di sisa malam ini kami semua akan beristirahat dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kuasa darah Yesus tutup bungkus roh, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga dalam istirahat kami tetap dalam penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.